sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Ustaz Sambas Syafi'i LCFESY selaku pembina DKM dan ceramah pada hari ini. Yang saya hormati Ketua Majelis Muslimah Al-Aziz Ibu Juhairiyah dan penasihat Umi Anuma maupun tokoh masyarakat yang hadir pada hari ini. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Yang kami hormati ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Al-Anzi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah rahmat, taufik, hidayah dan hidayahnya pada kita semua, sehingga kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat, sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara pengajian rutin Majelis Taklim Muslimah Al-Anzi. Salawat serta salam tidak lupa senantiasa kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga kita menjadi umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnahnya sehingga kelak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW di yaumil akhir. Amin. Selanjutnya perkenankan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada sore hari ini sebagai berikut. Yang pertama sholawat telah dibawakan oleh tim Hadroh Muslimah Al-Anzi. Yang kedua pembukaan. Yang ketiga pembacaan Rasul dan tilawah surat Al-Waqiah. Surat Al-Mulk yang dipimpin oleh Ibu Windy dan Mama Fahri. Yang keempat pembacaan Nazul Aqidatul Awam oleh tim Hadroh. Yang kelima kajian Aqidatul Awam dan doa oleh Ustaz Abu Sambas Syafi'i LCFSY. Dan yang keenam penutup. Ibu-ibu sekalian, marilah kita mulai acara ini agar aktivitas kita pada sore hari ini bernilai ibadah yang diridhoi dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak lupa kita bacakan surat Al-Fatihah agar Allah memberikan petunjuknya, agar senantiasa dimudahkan urusan kita, diberkahi aktivitas kita pada hari ini. Bagi jemaah yang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, dan bagi para donatur yang telah membantu membangun masjid atau memberikan sedekahnya untuk mensukseskan acara hari ini, semoga mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin. Al-Hadiniyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Dilanjutkan acara yang kedua, yaitu pembacaan tawasul dan surat Al-Mulk yang akan dipimpin oleh Ibu Windy dan Mama Fahri. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersama-sama memulai pengajian hari ini dengan diawali dengan istighfar dan bertawasul memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar majelis kita ini membawa keberkahan, ilmu yang bermanfaat, segala dosa-dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
serta kemudahan dalam memahami ajaran kajian agama yang akan disampaikan oleh guru kita nanti. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilam termasuk diuril Muhammad bi'atini mahabbataka wa ma'rifataka. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Billahi wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah al-Nabi wa ila hadatin Nabi Mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila ya rabbana ya rabbana syukri sadatina wa ya rabbana jami'a malaikati wa rusul alaikatullahi khususan ila malaikati ziddu wa minka israfu wa israfu wa malaikatu muqarrabin sayyidina ilahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadatin ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wattabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifil mukhlisin wa khususan ila sayyidina Syaikhul al-Jailani radhiyallahu anhu wa maulana Syekh Baghdadi wa maulana Syekh Yusuf Sanashiri wa maulana Syekh Al-Buni Syairullah Abdul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila jami'il ahlil qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila maghribiha bariha khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina wa asatidatina wa liman ahsana ilayna wa liman istamana hahuna bisababihim khususan ila abadiyan ahlil qubur. Allahumma fir lahu wa'fu anhum lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوها شهيقا وهي تقول أكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما أنزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولهم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أما هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أما هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة
Jazakumullah khair untuk Ibu Budi dan Bapak Fahri yang telah memimpin pembacaan tawasul dan surat Al-Mulk. Semoga Allah memberikan pahala bagi pembaca maupun yang mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kepada tim Hadroh Al-Anzi kami
Alhamdulillah Ustaz telah hadir. Selanjutnya mari kita simak kajian akidah awal yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Syafii SMPSY. Kepada Pak Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi tawfiqihi tahaqqaqul hasanat wal rahmatu wal barakatuh. Salli wa sallim wa sallim ala asyrafil anbiya'i was sadati wal makhluqat nabiyina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa alihi wa ansarihi wa juhdihi wa ihtada bihadihi asana bi sunnatihi wa la bid'atihi wa jahada bi sabilihi wa bi hadihi ila yaumil ma'ad wa ba'du. فأمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إني أمسيت بك في نعمة وعافية وصدق فاتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم أنا أسألك بنعمة توفيقا من فضلك فأنت وحدك لا شريك لك الحمد ولك الشكر سبحان الله وبحمده عدد خلقه والله نفسي وزنة أشهد بذلك علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد Ibu sekalian dan semuanya, sebelum kita mulai mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di usia dan alhamdulillah wa Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semuanya, keluarga kita, suami anak cucu keturunan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus melimpahkan nikmat kepada kita, nikmat iman, Islam, nikmat sehat walafiat, keberkahan dalam segala urusan kita dunia akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya, anak cucu keturunan yang saleh salehat, yang berbakti kepada orang tuanya, beriman sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat bagi manusia dan bangsanya. Dan kita berdoa bersilah surah al-Fatihah, semoga Allah berikan kepada para donatur, muslimin muslimat, pahala dan kebaikan yang berlipat, al-hadiah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal ya mujibas sa'ili. Nangkep lele di pinggir rawa, lele dimasak buat sedekah. Apa kabar hadir semua? Semoga sehat dan penuh berkah. Maka sehat penuh gizi, banyak menu 1
minna khairan katsira. Kita membahas tentang Nabi dan Rasul. Arsala anbiya nabi faqala bisirki wal adli wal amanah. Misalnya apa hari ini itu seputar Nabi dan Rasul. Pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang apa itu Nabi dan Rasul, berapa jumlah para Nabi dan Rasul, ada yang disebutkan di Al-Quran, ada yang tidak, dan kita sebagai seorang Muslim mungkin wajib beriman kepada Nabi dan Rasul semuanya, baik yang disebutkan yang benar maupun yang tidak. Yang disebutkan dalam Al-Quran ada berapa ibu? 5 ya, itu yang disebutkan. Sudah kita sebutkan ayat-ayatnya, ada juga yang disebutkan, tetapi kita semuanya mengimaninya, seluruh Nabi dan Rasul. Dan kita sudah bahas juga ibu sekalian bahwa Nabi dan Rasul itu adalah sebagaimana rakyat manusia. Qul innama ana basyarun mithlukum. Nabi dan Rasul juga adalah manusia biasa, sebagaimana kita bedanya yuha ilayya, bedanya mereka Allah pilih untuk mendapatkan dan menjalankan perintah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuha ilayya. Nah, itu Nabi dan Rasul semuanya adalah manusia biasa. Bagaimana manusia makan, minum, wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna ta'am, makan enak, minum enak. Enggak tentu Nabi dan Rasul puasa selain itu enggak juga, makan juga kan tidak. Kalau enggak makan lapar, kalau enggak minum haus sama. Banyak itu Nabi Aswa bahkan juga shopping, bahasa kita jalan, apa namanya, ya belanja. Nabi dan Rasul belanja juga sama sana ke pasar-pasar di makanan berdagang juga. Bahkan Nabi dan Rasul juga menikah dan beranak pinak. Walaupun arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan, istri wa dzurriyyah, juga berketurunan. Yang sakit iya ada yang sakit. Enggak berarti Nabi dan Rasul itu enggak pernah dan tidak boleh sakit juga. Nabi juga pernah sakit. Bahkan ada Nabi, salah satunya Nabi Ayub, sakitnya Masya Allah, sakit demikian luar biasa. Ibu sekalian itu, dan Nabi harus, Nabi Rasul harus seorang laki-laki, tidak boleh seorang perempuan. Wa sallallahu illa rijalan, harus laki-laki. Jadi kalau ada orang aku perempuan, saya Nabi, itu berarti Nah yang terakhir yang paling lewat al-ghurdu min bi'datir Rasul, tujuan dari diutusnya para Nabi dan Rasul. Untuk apa? Allah Subhanahu wa berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu. Tujuan utamanya mengajak manusia untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Itu tujuan utama para Rasul. Ada surah Al-Anbiya ayat 25. Yang kedua, iqamatul din, tadi ibadah. Kedua, iqamatul din, menegakkan agama. Yang disebutin an-aqimud dina wa la tatafarraqu fi, di surah Asy-Syura ayat 12. Menegakkan agama itu tugas para Nabi dan Rasul. Kenapa? Karena agama itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah mengutus manusia yang Allah pilih untuk menegakkan agama yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya menegakkan agama ibadah. Inilah yang menjadi tujuan utusnya para Nabi dan Rasul. Ya. Nah hari ini sekalian saya akan melanjutkan yang di manzumah itu disebutkan asal anbiya zawi faqona. Para Nabi dan Rasul menurut mu'allif pada kita
karena disebutkan ini setidaknya ada beberapa sifat yang melekat di dalam diri mereka. Yang pertama, asal Nabiya dari Taqona. Nabi yang Rasul itu adalah Taqona, cerdas. Nah, sekalian, pasti dan bisa dipastikan Nabi yang Rasul itu adalah manusia yang Allah pilih, di antaranya karena mereka memang memiliki Taqona, kecerdasan, pinter, tapi dia keliru. Makanya kecerdasan Nabi dan Rasul itu pinter dan bijak. Orang yang pinter doang kadang-kadang keliru. Kenapa perlu ada bijak oleh pinter? Karena mereka juga pemimpin. Pemimpin kalau cuma cerdas dan bijak, berarti urusannya dia kudu pinter, dia kudu cerdas, dia kudu juga bijaksana. Nah, jawab Ustaz sini aja. Nah, itu dia bijaksana. Ayo sini. Kudu bijaksana. Nah, itu sekalian itu semuanya. Kita ambil contoh saja Nabi kita, yaitu Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memiliki sifat ini, memiliki sifat kamalul akal, pintar, cerdas. Bahkan sebelum beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul pun sudah ada bakat-bakat kayak ini. Disebutkan hari sekalian, kalau itu kata maklum kulli di lubin akun salim anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam min aqwamil khalqillah ta'ala. Menjadi maklum disebutkan bahwa kami Nabi Muhammad itu adalah aqwamil khalqillah, orang yang paling pintar, manusia paling pintar di dalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu sekalian, yang paling kita bisa telusur itu ketika kejadian atau peristiwa sebelum Nabi menjadi Rasul, masih belia, belum 40 tahun, masih belasan, bahkan ada peristiwa namanya mengangkat batu Hajar Aswad ke Ka'bah. Saya pernah dengar ceritanya ini, kita lihat sorry. Jadi orang-orang penduduk Ka'bah kan banyak kabilahnya, terdiri dari banyak suku, kabilah, ras. Nah, mereka walaupun banyak suku, banyak ras, banyak kabilah, dan belum mendapatkan Islam, karena Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul saat itu masih dunia. Kemudian dari kaum kabilah ini tetap menghormati Ka'bah, menjadikan Ka'bah sebagai tempat yang sakral, suci, dimuliakan. Walaupun mereka isi amat berhala, disembah, mereka, tapi tetap mereka menghormati Ka'bah. Nah, karena usia Ka'bah itu lama udah dibangun sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, pada saat itu sudah mulai kondisinya perlu renovasi lah. Ada yang retak-retak, ada yang kemudian juga tidak pas posisinya. Nah, pada kumpul kabilah-kabilah orang-orang yang tinggal di Mekah. Jadi berbagai macam suku asal kabilah. Ternyata mereka gotong-royong bangun kerjasama, kemudian sampai pada titik peletakan Hajar Aswad. Jadi Hajar Aswad sudah ada ini dalam itu. Ini mereka saling kepengen yang duluan meletakkan batu Hajar Aswad. Oh, kabilah ini saya yang paling berat, yang ono bilang saya yang paling berat, yang itu bilang saya yang paling berat. Semuanya pengen. Akhirnya bisa ada salah seorang dari mereka namanya Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Dia bilang begini aja deh, daripada kita ribut, sengketa, berdebat,
nggak jelas ini semuanya pengen mengangkat Hajar Aswad, saya usulin biar kita nggak cekcok begini, gimana kalau kita tunjuk satu orang yang kalau dia orang yang pertama masuk ke masjid ini Masjid Haram, maka orang itu yang meletakkan, membantu kita ngangkat batu Hajar Aswad ke posisinya. Fawaqafu ala qawlihi, lucu deh. Wa taqallu deh. Kalau begitu kita tunggu aja nih, siapa orang yang pertama kali masuk ke dalam area Haram itu. Nah, dia yang nanti kita masuk. Ditungguin ibu, pas banget gitu. Lagi pada nunggu, ternyata yang pertama masuk, yang hadir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza huwa awwalul qadim, yang pertama kali masuk sallallahu alaihi wasallam. Wa man ra'ahu hadahu hada al-amin. Asliya Imam Muhammad yang digelar dengan amin, orang yang bisa dipercaya. Wa radina hada Muhammad, kita bentuk, kita ikhlas deh Muhammad aja nih, orangnya bisa dipercaya dia, berarti kan amin. Belum jadi nabi. Wala radina hada Muhammad, kemudian mereka setuju sepakat bersama Nabi Muhammad SAW untuk mengajak mereka bagaimana caranya supaya bisa ada asal ini dilakukan di tempat. Fakola, nah saat itu Nabi yang masih muda ini, Nabi Muhammad berkata, halumma ilayya tauban, tolong kasih saya sehelai kain. Fa'atau ini kain yang kamu minta Muhammad. Masih. Fawad al-hajar fi wasatihi. Ya, kecerdasannya Nabi Muhammad masih dunia Nabi. Fawad al-hajar fi wasatihi, hajar sekedar. Kemudian ditaruh di tengah-tengah kain itu. Enak nggak panjang ya? Nggak panjang, ya sudah asal taruh di tengah. Tumma kita akhul qabilah bila hiya min al-thawb yarfa'uhu jami'an. Beritahu, ini saya minta nih kabilah perwakilannya, siapa yang disepakati ketuanya lah, sini maju. Nah, setiap kepala kabilah, kepala suku pegang ujung-ujung dari kain ini. Ketuanya pada kumpul, kemudian disepakati kabilah ini maknanya, kabilah ini maknanya, seterusnya. Dah, pegang. Tumar bau jaminan. Nabi SAW minta, udah kalian angkat bareng-bareng Hajar Aswad itu dengan mereka ujung-ujung dari kain. Bau kemudian diangkat, bawaan mereka melaksanakan itu. Falam balaghi mawdi'ahu akhrajahu bi syaribah. Pas sudah mau mendekati posisi dari belakang Hajar Aswad ini, perlu siapa? Tahu kan posisinya yang terasa ya? Itu nggak bisa tahu di bareng-bareng, namanya kecil, akhirnya satu yang naruh satu orang. Akhirnya tadi persoalan yang beda itu yang meletakkan Hajar Aswad di tempatnya, tapi semua kaum, semua rakyat kabilah ikut juga beserta sama-sama beliau mengangkat Hajar Aswad itu. Dan karena urusannya perbedaan pendapat, perselisihan antar kabilah oleh para Nabi Muhammad SAW, itu contoh Nabi Muhammad Fadil, contohnya pinter, cerdas dan bijak. Kalau ibu ini dunia pemimpinan, calonnya begini, bisa menyatukan, bisa melerai perbedaan, bisa mencari titik temu, bisa fokus kepada yang disepakati, jangan beda pendapat. Ya, ini menjadi bukti bahwa Nabi Muhammad SAW adalah
nabi yang Allah yang siapkan untuk mengemban risalah samawiyah, wahyu ilahi, salah satu dari sifat pokok. Nah, itu saya mengikuti sekalian. Kudu Nabi dan Rasul itu penting. Kudu memiliki sifat pokok. Tidak boleh orangnya tidak memiliki pokok. Tetapi juga harus memiliki kebijaksanaan, karena ini dakwah harus bijak. Untuk ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Sekalian, terkait dengan ini saya bijak ini tidak mengingatkan kepada semuanya, itu sudah saya itu. Ini yang 17 ini kuliah. Ini perlu bijak, tapi harus tegas ya. 17-an penting. Apalagi ini anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi syakartu ta'ziyah. Kembali syakartu. Ketika itu anugerah Allah, nikmat Allah, kita wajib bersyukur. Kalau tidak bersyukur, kufur. Kita kufur, bisa Allah. Jadi alhamdulillah Allah kasih kita nikmat kemerdekaan. Kemerdekaan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita bersyukur alhamdulillah. Kemudian ketika bikin acara 17-an, bagus untuk menguatkan saling solid, saling menjaga kebersamaan, saling menyemangati kedisiplinan, percakapan, dan juga memeriahkan suasana ini, menguatkan hubungan satu sama lainnya, tetangga, masyarakat, dan seterusnya. Bagus ya kan seperti itu. Nah, yang tadi hal yang perlu saya itu perlombaan yang pakai uang pendaftaran. Misalkan ibu ini atau ada mau ikut perlombaan 17-an, daftar dulu Bapak Ibu, 20.000, ntar kalau ikut lomba kan dapat hadiah TV, saya dapat kulkas, saya dapat kipas angin, saya dapat rice cooker, saya dapat sepeda, daftar dulu 20.000, baru bisa ikut lomba. Kamu dapat, kamu enggak? Ini yang disoroti oleh para ulama. Kalau perlombaannya dipungut dengan biaya pendaftaran, itu sama dengan praktek riba atau disebut dengan judi. Karena ada unsur gambling. Halo. Nah, jadi seharusnya betul. Bagus perlombaan, tapi kalau perlombaan memungut biaya pendaftaran untuk mendapatkan hadiah yang tadi disebutkan diantaranya, maka itu dilarang alias hukumnya haram. Jelas Ibu? Solusinya nih, saya bilang tadi, solusinya kalau ikut perlombaan 17-an, dananya bukan dari pendaftaran keluarga atau siapa peserta yang ikut lomba, tapi dari kas. Baik itu misalkan gang, blok, RT, RW, zona, desa, camat, kabupaten, dari kas. Atau yang kedua, donasi. Nyumbang, orang saya nyumbang itu 17-an kalah orang nyumbang infak silahkan, tapi jangan diwajibin lagi untuk daftar lomba udah bayar dulu sekian, itu yang nggak boleh. Jelas Ibu? Nah, ini penting itu. Atau memang tiap bulan ada program tahunan dari lingkungan tertentu, kita setiap tahun ada program namanya donasi kemerdekaan, atau orang sekarang itu mengecek ya. Nah, maksudnya itu donasi nyumbang, nah itu boleh. Tapi kalau ujung-ujung itu dari satu tempat, kita oleh perempuan 17-an,
ibu daftar misalkan 10.000, 20.000, 5.000 berapa itu untuk ikut lomba dan dapat hadiah. Nah itu yang nggak boleh, karena ada unsur judi. Mereka itu gitu, modal siang ikut kemudian kalau dia tahu nggak, itu yang nggak boleh. Untuk yang namanya adalah akhirnya tergoda, kemudian terus-terusan. Nah ini yang dilarang. Jadi ada larangan juga ada solusi. Nah ini ya. Tapi itu di lingkungannya ada kalau kayak gini ya diingetin pengurusnya ada batasan yang jangan dilanggar sebagai seorang muslim. Udah bilang itu udah jelas. Dan udah fakta udah jelas itu nggak boleh model yang tadi saya katakan. Dari itu sekalian bagaimana? Oh ya. Oke, baik. Bukti contoh yang lainnya. Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan juga saya belum 17 menit. Satu lagi. Ini yang kadang-kadang Semarang tetapi kebablasan dan ini perlu dikasih semacam warning, yaitu perlombaan atau festival atau apapun itu bentuk 17-an tetapi kebablasan. Contohnya wanita laki-laki dipakai baju perempuan, perempuan dipakai baju laki, ngablak lagi, nggak boleh. Karnaval atau panggung atau fundraising yang dijalankan sebenarnya, tapi dandanan anak atau orang dirubah. Yang laki kasih melon, kasih gitu, kasih satu, kasih apa gitu, yang masih bisa beli kerupuk tuh, itu kayak lomba air tau, kasih orang gitu ya, pernah bikin, ya Allah, lagi kasih jual, berat. Ya pokoknya udah nggak ada kelihatan supaya dia sebagai laki-laki tetapi sebagai wanita. Tidak boleh. Itu promosi LGBT. Sekali itu tegas kita dalam hal ini, itu promosi LGBT. Nggak boleh. Kita sama-sama. Negara kita punya jelas itu. Pak Presiden Prabowo udah jelas dari sekalian. LGBT itu bahaya non militer. Ancaman militer, betul itu. Dilarang agama dan negara. Nah kita kan laki dan perempuan masuk dikelilingi lagi itu. Kadang pakai underwear doang ya. Masuk lagi. Aduh dia agak konsultasi dulu. Ntar kita kena bahala ini. Tempat kita pengadilan, nggak boleh. Itu promosi LGBT. Nggak boleh. Kenapa? Tidak pakai kostum yang lebih keren, pakai misalkan baju-baju kostum para pejuang negara mereka. Bagus. Ulamanya kan ada. Baju kayak misalkan Haji Hasyim Asy'ari, baju Haji Ahmad Dahlan. Ada juga baju Panglima Sudirman. Bagus. Ada baju daerah. Bagus juga. Ada Sunda, ada Jawa, ada Minang, ada Aceh. Yang laki, yang perempuan. Tidak boleh, larang hukumnya. Ibu kalau ada itu panitia atau lingkungannya siapa itu tidak boleh. Yang model seperti ini dan seharusnya itu termasuk tasyabuh, menyerupai orang yang tidak sesuai dengan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan bagaimana lagi?
Itu Nabi dan Rasul adalah sifatnya pertama khotona atau orang yang batin, cerdas, tetapi juga bijak. Agar cerdas dan bijak kudu digabungkan. Dan Nabi Muhammad SAW juga para nabi yang lainnya memiliki sifat ini. Nah, tadi Nabi Muhammad sebelum diutus apa kita juga sudah menganugerahkan rokok ini. Apalagi setelah Allah utus sebagai nabi dan rasul. Ini pun di Mekah, di Madinah, ya itu sebelum Madinah ada dua kabilah. Ada sekian banyak kabilah yang hobinya berantem, hobinya ribut, hobinya pokoknya pasti dulu-duluan. Pertikaian dua kabilah besar saat itu, yaitu pertama kabilah suku Bani Aus dan Bani Khazraj. Itu udah berjalan lama, puluhan tahun, sebagai riwayat menyebutkan sampai 120 tahun. Sampai para dalam pimpinannya pada meninggal dalam sebuah peristiwa perang antara kaum Aus dan Khazraj ini, sampai perang Bintang. Nah, inilah keistimewaan Nabi Muhammad. Dua kabilah besar yang udah puluhan bahkan 120 tahun tadi perang dulu. Nabi Allah kasih beberapa orang pintar, cerdas dan bijak. Bertahan dengan enggak sebentar. Sampai kemudian pas Nabi hijrah dari Mekah ke Yatsrib yang menjadi Madinah Munawwarah, mereka tidak ada lagi yang bersih terus sampai sekarang. Gak ada itu Khazraj dan Aus berantem, gak ada sampai sekarang itu. Saya menduga di tempat saya sehari-hari itu yang Saudi, gak ada lagi yang nyebutin dia dan Khazraj Aus Khazraj. Walaupun banyak yang ada apa-apa banyak kabilahnya terus, tetapi selesai udah itu Aus dan Khazraj. Dari sejak Nabi kemudian hijrah dari Mekah ke Yatsrib Madinah sampai sekarang pertikaian pembunuhan selesai karena sikap Nabi yang cerdas dan bijak. Caranya kalau udah nyiapin itu panjang ceritanya ini. Dari banyak orang yang Nabi dakwahi, kemudian dari 6 orang ini sebelum Nabi sudah ke Madinah di Mekah, mereka berjaya kepada Nabi Rasul seperti Islam, mereka memiliki Islam di Madinah, di Yatsrib, berdakwah. Lalu berikutnya mereka balik lagi ke Mekah Nabi Rasul bawa 6 lagi 12 orang. Nah, kemudian Nabi Rasul mereka 12 orang ini diminta kesediaannya namanya Bainah Aqobah, pula janji kepada Rasul. Pulang mereka ke Madinah, ke Yatsrib, mendakwahkan Islam di sana. Dan Nabi juga mengirim usaha itu ke Madinah dan Yatsrib, berdakwah Islam di sana. Kemudian banyak agama Islam di Madinah. Pas ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, mereka semuanya bareng-bareng bergembira menyambut Nabi SAW dengan mengirimkan lagu dan salah satunya bersifat Allah, pintar, cerdas, bijak. Sampai sekarang Madinah paling enak kalau buat suasana masyarakat yang berada di kondisi paling adem, paling santun, masyarakat juga berada
Islam, alhamdulillah, dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya itu adalah sifat Allah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu program kita maupun dan kita. Jadi semoga kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya sifat dan beliau. Selanjutnya setelah Allah Assalamiya dari Allah disilki sedikit tapi Allah setiap satu pertemuan satu sifat, jadi kita bisa berbulan-bulan lama ya. Itu sekalian, semoga memberikan kita kemudahan, kesehatan, kesempatan untuk bisa mengunjungi bersama-sama istiqomah insyaallah, dan tentunya bisa diamalkan. Dan saya berharap kepada ibu semuanya yang terpenting dari ini adalah pelajarannya, maka kita belajar dari sifat Nabi dan Rasul ini adalah jangan segan-segan, jangan malu, jangan males untuk terus belajar. Untuk thalabul ilmi tidak bisa secara resmi lewat jalur sekolah formal, bisa dengan non formal. Nah, kayak ini bagian dari kita thalabul ilmi. Thalabul ilmi walaupun ada muslimin wajib hukumnya. Jangan terputus apapun dan siapapun status kita, tetap perlu belajar. Nabi dan Rasul juga belajar. Bahkan ketika Allah sudah angkat Nabi Muhammad sebagai Rasul, tetap belajar kepada malaikat Jibril. Talaqi namanya. Nah, sekalian ini saya sangat apresiasi, sangat bersyukur dan sangat kepada siapapun sebenarnya hadir di sini ibu yang terus beristiqomah untuk thalabul ilmi wajib. Dan kalau ini adalah ketika dapat untuk diamalkan dan juga mudah-mudahan bisa diajarkan kepada yang lain. Kemudian ibu dan saya sampaikan tentang sifat tokoh dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pertanyaan? Halo? Jadi tadi punya apa yang mau nulis? Sifat tokoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Catat ya, sifat tokoh. Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Oh enggak, berapa aja? Saya jawab. Saya bertanya, ini kan bulan Maulid kan, selain amalan banyak pertanyaan berselawat di bulan Maulid ini, amalan apa lagi Pak Ustaz harus kita jawabkan di bulan Maulid yang mulia ini? Terima kasih Pak Ustaz. Boleh dijawab, terima kasih juga. Baik, ada lagi yang sekalian mau nanya? Baik, yang sudah mau bertanya silakan. Assalamualaikum. Yang masalah misalnya kalau yang masalah ekses dengan nominal yang ditetapkan, apa itu sudah menyalahi aturan haram dan halal? Apa ini? Nominal yang ditentukan sama pihak RT atau pihak penyelenggara panitia dengan nominal yang ditentukan, apa itu tidak menyalahi aturan dengan haram dan halal? Ya. Maka ini biar kita energi lebih dulu untuk saya. Ada lagi? Ada ya. Baik, sudah saya coba respon. Pertama tentang amalan di bulan ini. Tentu ini bulan memang kita muslimin khusus Indonesia adalah bulan istimewa. Ini adalah bulan yang kita ini mengambil adalah bulan di bulan kita.
innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu bersolawat mendoakan kebaikan kepada Nabi Muhammad apalagi kita ya sallu taslima berbanyak selawat setiap selawat itu sesungguhnya sampai pada Allah SWT disampaikan kepada kaum Nabi maka itu tidak sia-sia doa yang kita panjatkan selawat itu pasti akan kembali kebaikan untuk kita juga. Baca di mana? Baca mending banyak bersolawat. Ini kadang-kadang banyak yang memahaminya tidak tepat antara lagu Arab atau selawat. Ya, bedain antara lagu Padang. Kenapa sih? Apa selawat? Mentang-mentang tapi selawat itu makanya berselawat terus. Banyak dia. Jangan semuanya dibilang selawatnya lagunya orang artis di Mesir tidak selawat. Yang nyanyi aja abra-dabra ablah. Ikutin lagunya itu bukan selawat, itu lagu Padang. Bukan apa sih? Orang Arab keselawat, selawat yang jelas ada sallallahu alaihi wasallam. Ada selawat itu. Bukan berarti setiap tulisan Arab dibedakan jadi selawat. Ini ingin menghadap. Nah kita paham. Ini keselawat ini. Di masjid lagi ngaji. Perlu konsultasi kayak ngerti punya. Jangan asal beragam aja. Banyak selawat. Mereka itu mencari kiranya selawat. Bukan itu perlu dibedakan. Jadi harus berdasarkan memang adalah selawat. Bukan bukan bahasa Arab yang dibedakan itu. Gerakan dapat pahala kita. Nah, orang artis Arab pengen ini dapat pahala kita dari Allah. Maka bisa ya. Jadi tarik dulu harus hati-hati menseleksi bacaan mana selawat, mana lagu Arab. Itu amalannya khusus terbanyak. Katanya tentu amalan yang sadar juga harus dijaga. Sholat mau itu kan lagi ya. Memang sholat juga kita diberikannya tetapi sholat tidak ditinggal ya. Sholat yang waktu dijaga dulu sholat mungkin khusus ketika itu tidak kondisi berhalangan. Kalau berhalangan jangan sholat ya. Bukti ibu patuh kepada Allah adalah ketika ibu berhalangan jangan sholat. Ustaz, saya mau sholat aja jangan menjaga waktu saya. Jadi ngomong nggak boleh sholat hari haid. Itu bukti ibadah kita kepada bukti taat kita kepada Allah. Kalian untuk tidak sholat hari haid kita taat kepada Allah berpahala insya ya. Saya itu salah satu waktu kemudian juga dari ibunya menggunakan berderman berbagi kepada sesama yang berhubungan dengan masyarakat dan sebenarnya baik di hubungan kepada sosial masyarakat juga banyak pengalaman yang penting adalah niatnya billahi kulli naswati wa nusuki wa iyaya lillahi rabbil alamin. Yang kedua apa tadi? Encerek ya? Kalau yang dimakan itu apa? Kalau yang dimakan apa? Setelah itu jadi tadi sudah mulai saya sebut juga yang tidak boleh adalah ketika mendaftar dengan nominal tertentu untuk ikut koma dan akan mendapatkan
menggunakan hadiah dari perlombaan itu tidak boleh, karena itu sama prakteknya dengan maisir atau riba atau judi, dan itu diharamkan dalam agama Islam. Nah, kalau caranya adalah dengan donasi, silakan. Sukarela ya, atau dari kas bersama. Kalau lingkungan dari RT, blok, agar seterusnya punya kas, manfaatkan itu mengelola keluarga tiap bulan, dan itu boleh. Atau dengan cara sukarela pada dirinya. Ada sebagai itu paling penting, bawa kartu, apa gitu ya. Maksudnya itu sumbangan sukarela. Masalahnya cek dulu ya. Kalau itu memang sukarela, tidak ada paksaan, tidak ditentukan nominalnya untuk kegiatan perlombaan saja. Tapi kalau untuk sebuah kegiatan itu tidak termasuk sekali, bukan hanya untuk perlombaan saja. Karena kegiatan macam itu ya, ada apa tuh, kegiatan hias tapi tadi pastikan yang keliling dari sumbangan donasi tadi juga dengan cara yang benar, ya, yang tidak yang benar. Anak laki ya yang perempuan suruh keliling, nggak boleh. LGBT atau orang anak netizen itu dunia netizen boti, pernah dengar boti? Itu ya orang LGBT bilangnya boti. Berbicara banyak tuh, KP boti ngumpul tuh, ya serem dulu, gitu modelnya. Akhirnya jangan itu yang promosiin, nggak boleh. Normal aja, kamu didandani yang tidak melanggar syariah. Ya, misalkan profesi, pakaian, pejabat, pakaian, para penjual pakaian, ulama kan boleh. Silakan, pakaian ada istiadat. Itu ya tentang dari sholat dia bersih, sukarela boleh saja. Allah. Ada lagi? Cukup ya. Semoga bisa dipahami, semoga bisa dimakan sama-sama kita dulu kita bersifat. واجعلنا للمتقين إماما.
ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dijawabkan ada guru generasi. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.